Mas, jare lanjut video meh gawe guraya stop ora? Budaya kemudian Napa? kilo tanano Gampang. tuh pengalaman menandu loro tuh dua ini warnanya orang karo itu jenisnya orang deh. Ini ngerekam aduh guys sebenarnya guys ya teman-teman tolonglah dibantu kami pemula, ada saran-saran gimana gitu kalau Anda memelihara ikan itu bisa berhasil. Menurut kalian itu bagaimana dan salahnya itu apa, ini saya ini apa, padahal air sudah bersih bening sekarang udah modar kameranya guyu kameramennya guyu tapi besok kita jalan-jalan ke master era men. Siap. Tapi nanti kita coba dan tak selipkan apa itu gambar-gambarnya nanti sambil saya cari keterangan, mungkin ada kecocokan dalam kesalahan apa yang telah ini ikan saya mati ini kenapa ini, nanti bisa kita cari di referensi ya. Penjelasan penyebab ikan koki mati. Ngomong-ngomong soal memelihara ikan koki nih, kira-kira berapa lama sih? Dalam survei penelitian itu ada ikan koki sampai hidup 43 tahun di dunia tertua, itu penelitian. Padahal ikan mas koki dapat hidup lebih dari 5-10 tahun. Tapi ketika kita memelihara belum sampai 1 tahun kok pada mati ya? Ya mungkin kita cari penjelasan penyebab ikan koki mati. Oke, kita mendapatkan sumber. Yang pertama, jangan terlalu banyak memberi makan. Pemberian makanan secukupnya. Pada dasarnya kebutuhan yang diperlukan ikan yakni makan. Biasanya ikan koki bisa menghabiskan makanannya dalam waktu 2 menit, maksimal 2 menit teman. Jika terdapat sisa di dasar akuarium, lebih baik beri makan sedikit di waktu berikutnya. Biasanya sisa makanan yang belum dimakan akan terurai di dalam air, yang membuat filter kotor, dan jika tidak dimakan maka air di dalam akuarium akan menjadi racun yang mengakibatkan ikan menjadi mati. Pada dasarnya ikan koki merupakan ikan yang suka menguap-nguap seolah-olah mereka sedang lapar. Pemberian 3 kali sehari sudah cukup. Makanan kecil di pagi, sore, dan juga malam hari adalah jadwal pemberian makan yang tepat. Dan waspadalah terhadap anak-anak yang suka memberikan makanan sesukanya, seperti remah, kue, susu, roti, dan makanan lainnya. Tentu saja maksudnya baik karena ingin berbagi, tapi sayangnya itu tidak baik buat ikan di akuarium. Kemarin waktu lebaran banyak anak-anak ya kan. Aduh, ya udah, gak apa-apa. Cuma buat pengalaman. Dan yang kedua, perhatikan sistem filtrasinya. Banyak makan maka banyak juga bebannya. Ikan mas koki selalu membuat banyak kotoran. Gak heran kalau akuarium kamu sering kotor kan? Nah, jika dibiarkan semakin kotor, lama-kelamaan akan menjadi racun berbahaya bagi ikan kamu.
Oleh karena itu, teman-teman sekalian harus mempunyai sistem filtrasi akuarium yang tepat dan bagus. Penyaring yang ada pada filter harus kamu ganti maksimal 2 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak diganti ya dicuci guys. Dan yang ketiga, perhatikan penggunaan akuarium. Mungkin dari kamu semua tentu ada yang memelihara hanya satu atau sepasang ikan mas di dalam sebuah akuarium bentuk bulat atau bentuk kotak tapi kecil. Dari desain terlihat arsitek memang akan tetap meletakkan ikan di dalam akuarium bulat membuat ikan merasa kurang nyaman dikarenakan kurang luas untuk ikan berenang. Karena akuarium kecil akan membuat ikan mas koki menjadi kesulitan menyuplai oksigen. Oleh sebab itu, carilah akuarium yang cukup lebar untuk memelihara ikan mas kamu. Carilah ukuran yang persegi panjang selain ukurannya yang luas. Kamu juga bisa memberikan aksesoris untuk peliharaanmu. Tapi saran admin gak usah kasih aksesoris guys. Ngebai. Dan yang keempat yaitu memelihara beberapa jenis ikan dalam satu akuarium. Ikan mas koki membutuhkan banyak ruang untuk berenang. Idealnya untuk setiap air sebanyak 3 liter, kamu hanya dapat memelihara 1 ekor berukuran 2 cm. Jika kamu ingin memelihara banyak, maka sediakan tempat yang cukup luas untuk mereka. Nah itu guys, perkaranya guys. Kalau kolam kita semakin banyak ikan, maka kan saling berebutan mereka untuk menyuplai oksigen. Mencari oksigen mereka rebutan guys. Jadi kita perkirakan berapa ekor buat satu kolam, atau yang intinya 3 kali lebar tubuh ikan itu, biar kalau berenang bisa leluasa. Intinya buat keselamatan juga. Dan yang kelima, mempertahankan kadar pH air. Nah ini penting sekali nih. Tidak mempertahankan tingkat pH yang tepat membuat semua ikan peliharaan di akuarium perlahan akan mati. Samakan pH air di akuarium dengan lingkungan yang pernah ikan koki dibesarkan, sehingga ikan akan tetap hidup dan nyaman. Walah, iki ketemu ini. Ketika admin memindahkan dari kolam ke akuarium, admin salah perkiraan air guys. Admin langsung memberikan air pump. Nah ini pengalaman buat kalian semua, buat admin juga. Jangan sekali-kali dengan air pump kalau belum punya ilmunya. Dan yang keenam, jangan menggunakan air yang mengandung klorin. Nah ini air pump ini. Jika kamu ingin memelihara ikan, pastikan air di rumahmu bebas dari klorin. Ikan bisa mati karena keracunan zat klorin dalam air. Berilah air dari sumur atau kamu bisa membeli obat pembersih klorin di toko hewan peliharaan. Tuh guys, hati-hati ya dalam merawat air tentunya. Kita memelihara ikan karena dia hidupnya di air, kita harus memelihara airnya juga. Yang ketujuh, buang ikan yang sudah mati. Ketika kamu melihara ada ikan mas koki mati di akuarium, maka cepat-cepatlah diambil karena tubuhnya akan cepat membusuk di dalam air yang mengandung bakteri. Bangkai ikan akan dapat mencemari air dan membahayakan kesehatan ikan lain dalam akuarium. Contohnya penyakit wet spot. Yaitu biasanya kalau ada ikan mati itu membawa racun ya guys. Lendirnya itu banyak. Sepengalaman saya itu begitu. Dan yang kedelapan, jangan terlalu bersih membersihkan akuarium. Oh, membersihkan terlalu bersih gak baik juga guys nih. Yang terakhir yakni membersihkan akuarium memang dapat mempercantik sekaligus enak dipandang. Akan tetapi jangan terlalu bersih ya, karena bakteri yang ada pada akuarium sudah bisa menangani beban dari kotoran ikan. Gantilah 10% air setiap seminggu sekali atau 25% sebulan sekali. Kamu bisa pilih salah satunya.
Nah, itulah jadi penjelasan mengapa ikan kamu mati mendadak. Dan sekarang sudah tahu kan gimana cara merawat hewan air yang menggemaskan ini. Kalau masih nggak paham, kalian bisa komen di bawah ini. Coba buat guraya. Gurayanya ini menetas banyak, ada ratusan. Ya ratusan nggak tahu deh, 100 mungkin ada. Sudah saya pindah ke akuarium, aslinya di ember ya, ember ya. Nanti kelanjutannya saya akan membuatkan video tentang guraya. Oke.